Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menerapkan tilang elektronik berbasis ponsel atau etle handheld. Pelanggar lalu lintas seperti tidak memakai helm, lawan arus, atau bermain ponsel saat berkendara bisa ditindak tanpa dihentikan di jalan. Petugas memotret pelanggar, foto diverifikasi di back office, dan surat tilang dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Denda kemudian dibayarkan ke negara. Sejak 2 hingga 4 Februari 2026, tercatat 342 pelanggar didominasi kendaraan roda 2. Tilang mobil etle di sini itu kami gunakan kamera khusus, peralatan khusus yang dikirim dari Korlantas melalui Ditlantas Polda Sumsel. Kami untuk Polrestabes Palembang Satlantas menggunakannya secara patroli, baik pada pagi hari, siang hari maupun sore hari. Kami himbau kepada masyarakat bahwa aturan-aturan yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan, misal seperti menggunakan helm, tidak melawan arus, kemudian tidak berboncengan lebih dari satu. Untuk sementara yang memakai plat palsu, kami himbau pada masyarakat itu merupakan tindak pidana. Jangan sampai ditemukan, didapati, dan ditilang anggota kami di lapangan menggunakan plat palsu. Polisi menekankan tilang elektronik ini, meningkatkan kedisiplinan, meminimalisir interaksi langsung, dan meminta pengendara tidak menggunakan plat palsu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di awal tahun 2026 ini, Polrestabes Palembang mulai menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement etle mobile atau etle handheld. Lantas, apa yang mendasari diterapkannya etle mobile atau etle handheld ini, serta seperti apa dampaknya sistem ini? Kita akan bahas bersama dengan AKBP Finan Sukma Radipta Kasat Lantas Polrestabes Palembang yang sudah bergabung dengan Kompas TV Palembang pada pagi hari ini melalui jaringan Zoom. Selamat pagi, Pak Finan. Selamat pagi, Mbak Reski. Sebelumnya terima kasih Pak Finan sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Sapa Sumbaksel pada pagi hari ini. Kita langsung saja Pak Finan ke topik pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai etle mobile atau handheld. Sejak kapan ini sistem etle mobile ini berjalan di Palembang dan tujuannya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mbak Reski. Jadi di sini kami sampaikan dalam rangka mendukung modernisasi sarana prasarana Polri, dalam hal ini transformasi digital Polri. Dari Korlantas Polri meluncurkan sebuah perangkat yaitu etle handheld yang sudah didistribusikan ke jajaran Polda dan juga di Polda Sumsel dan khususnya di Polrestabes Palembang. Untuk di Polda Sumsel sendiri di awal bulan Februari sudah kita didistribusikan, dan untuk di Polrestabes sendiri kami kurang lebih 2 minggu yang lalu didistribusikan oleh Korlantas dan juga diberikan pelatihan oleh dari Korlantas dan Ditlantas, di mana etle handheld ini merupakan sebuah perangkat yang dimana fungsinya untuk melakukan penindakan kepada masyarakat yang melanggar dengan sistemnya mobile. Jadi perangkat ini adalah digunakan oleh anggota yang akan melaksanakan patroli dalam sehari-harinya. Apabila melihat pelanggaran lalu lintas kasat mata, bisa dilakukan penindakan secara etle handheld ini. Mungkin masyarakat menanyakan apakah perbedaan etle statis maupun etle handheld. Kalau etle statis adalah etle kamera etle yang hanya berdiri atau hanya di satu titik saja tertentu, sehingga ada beberapa jalan atau wilayah yang tidak tercover oleh etle statis, sehingga dengan etle mobile ini atau handheld ini bisa di cover oleh anggota kita dalam hal untuk adanya penindakan terkait dengan pelanggaran lalu lintas, Mbak Resti. Sudah berjalan itu artinya Polrestabes Palembang 2 pekan yang lalu ya Pak ya. Lantas sejauh ini seperti apa Pak? Baik, sampai dengan jadi operasional terkait dengan etle handheld sudah kita laksanakan. Beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terlihat kasat mata ya Mbak Resi, khususnya seperti tidak menggunakan helm, kemudian yang paling mungkin saat ini banyaknya masyarakat yang melawan arah atau melawan arus, kemudian utamanya
yang berbonceng 3 dan juga dilarang parkir. Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut, beberapa kali kita melakukan capture dan melakukan dokumentasi pelanggaran tersebut, kemudian kita proses secara mekanisme yang sudah berjalan. Tadi di awal Bapak menyinggung terkait dengan dilaksanakan oleh anggota khusus seperti itu. Berapa banyak anggota yang dikerahkan untuk pelaksanaan sistem ini dan apakah sudah mengikuti pelatihan atau ada kualifikasi khusus, Pak? Oke, baik. Jadi terkait dengan pelaksanaan operasional etle handheld ini memang tidak boleh sembarang anggota yang untuk melaksanakan kegiatan ini. Dalam hal ini Polrestabes Palembang sudah membuat sebuah surat perintah yaitu sebanyak 20 orang. Tetapi untuk pelaksanaan etle handheld ini di Polrestabes ada 2 unit sehingga personil dua unit ini akan dioperatori oleh 2 personil untuk melaksanakan kegiatan patroli hunting terkait dengan pelanggaran yang ada di jalan. Khususnya untuk anggota-anggota yang sudah kita tunjuk ini tidak serta-merta mereka menggunakan sebebasnya, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan, yaitu beberapa tes ataupun pelatihan-pelatihan atau uji kompetensi di mana mereka juga harus bisa memenuhi indikator-indikator terhadap penggunaan etle handheld ini, sehingga goals-nya anggota ini akan mendapatkan sertifikasi. Jadi pada saat pelanggaran tersebut kita capture, hitungan detik pun langsung terbaca oleh di back office kami. Jadi misalnya kita foto motor tersebut dengan plat BG 1234 FF, nanti pada saat difoto, di capture, langsung muncul di layar HP BG tersebut, motor ini pemiliknya atas nama Finan. Nah, nanti langsung muncul dia tidak menggunakan helm dengan pasal sekian, pelanggarannya dengan denda tilang sekian. Terima kasih saudara masih bersama kami dan masih berbincang mengenai penerapan etle mobile atau etle handheld bersama dengan AKBP Finan Sukma Radipta Kasat Lantas Polrestabes Palembang. Pak Finan, ini kan penerapan etle mobile atau etle handheld ini tidak lepas dari kemajuan teknologi untuk saat ini. Kalau boleh tahu perangkat apa saja yang digunakan oleh petugas di lapangan, Pak, dan kecepatan verifikasinya ini seperti apa? Baik, jadi untuk perangkat atau oleh anggota, mereka sudah dibekali oleh gadget atau handphone yang sudah sedemikian rupa, sudah diinstal dan juga OS atau iOS-nya sudah memang memadai dan juga kameranya juga sudah cukup resolusi tinggi, sehingga pada saat pengambilan foto dan capture juga sudah cukup sudah mumpuni, Mbak, ya, sesuai dengan speknya handphone tersebut. Tetapi memang terkadang pengambilan foto tersebut harus betul-betul dalam posisi yang stabil sehingga tidak berkabur atau tidak bergoyang gambarnya. Jadi pada saat pelanggaran tersebut kita capture, hitungan detik pun langsung terbaca oleh di back office kami. Jadi misalnya kita foto motor tersebut dengan plat BG 1234 FF, nanti pada saat difoto, di capture, langsung muncul di layar HP BG tersebut, motor ini pemiliknya atas nama Finan. Nah, nanti langsung muncul dia tidak menggunakan helm dengan pasal sekian, pelanggarannya dengan denda tilang sekian. Dan nanti dari hasil foto tersebut akan kita kirimkan ke back office yang ada di Polrestabes. Nanti dari back office tersebut akan mendatakan dan nanti akan dibuatkan surat konfirmasi kepada pelanggarnya, Mbak Resti. Dari kecepatan verifikasi sampai dengan penindakan ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira, Pak? Kalau untuk verifikasi dari pertama kita capture dan juga nanti konfirmasi 1 hari bisa, nanti di hari kedua kita mengirimkan surat konfirmasi kepada terduga pelanggar. Terduga pelanggar, kemudian dalam waktu maksimal 4-5 hari, apabila nanti yang bersangkutan sudah terima dari surat konfirmasi dari yang dikirimkan dari Polri, dari Satlantas,
apabila yang bersangkutan merasa betul dia melaksanakan pelanggaran, nanti akan kita berikan brifa dan nanti akan dibayarkan ke bank ataupun dari pembayaran lainnya. Dan apabila masyarakat tersebut menyangkal, biasanya banyak menyangkal Ya. dalam arti kendaraan yang digunakan bukan yang dia pakai, tetapi mungkin adiknya, keluarga atau kerabatnya, itu bisa dikonfirmasi ke kami, Mbak, dengan bukti-bukti yang pasti dan jelas bahwa bukan si A yang menggunakan motor tersebut, nanti disampaikan bahwa si B yang menggunakan motor tersebut pada hari itu dan pada saat pelanggaran nanti akan kita berikan dispensasi dan kita akan memberikan perubahan data dan akan memberikan denda kepada yang melaksanakan pelanggaran tersebut. Jadi dengan adanya etle handheld ini kami melihat ya masyarakat memang kesadaran dalam berlalu lintasnya pada saat sebelum ada etle handheld ini ya masih kurang ya Mbak ya. Tetapi kami harapkan ke depannya dengan adanya etle handheld ini bisa memberikan efek Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih bergabung dengan Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan Sukmaradipta. Pak Finan, bagaimana Anda melihat sendiri ini kesadaran personal pengendara sejak adanya etle mobile ini? Baik, jadi dengan adanya etle handheld ini kami melihat ya masyarakat memang kesadaran dalam berlalu lintasnya pada saat sebelum ada etle handheld ini ya masih kurang ya Mbak ya. Tetapi kami harapkan ke depannya dengan adanya etle handheld ini bisa memberikan efek tertib dalam berlalu lintas. Jadi bukan efek ketakutan ya Mbak ya. Bukan efek ketakutan karena takut di capture dan sebagainya. Tapi takut adanya kejadian kecelakaan yang menimpa diri kita sendiri. Ya, karena etle ini juga saya sampaikan di depan bukan untuk nakut-nakutin gitu Mbak. Tapi memang dengan adanya etle ini banyak masyarakat yang sedikit mungkin aware, duh saya takut nih mungkin di capture dan lain sebagainya. Dan di samping juga penerapan etle handheld, anggota kami juga melaksanakan kegiatan patroli hunting edukasi dalam berlalu lintas. Jadi mungkin di media online, media sosial beberapa sudah ada kita viralkan terkait anggota kami untuk melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tertib berlalu lintas tanpa kita lakukan penindakan secara tilang, Mbak Desti. Oke, untuk sosialisasi yang dilakukan Pak sampai sejauh ini seperti apa selain di media sosial dan lainnya? Memang sejauh ini kami melaksanakan sosialisasi secara media sosial dan juga door to door dan juga secara media online seperti ini. Kami juga pada saat awal penggunaan kita menghentikan kendaraan, kita fotokan kepada yang terduga pelanggar, tapi tidak kita lakukan penilangan, Mbak. Kita lakukan secara pembinaan edukasi. Kami menyampaikan bahwa saat ini kita sudah ada perangkat etle berupa etle mobil atau etle handheld yang akan bisa mengcapture pelanggaran-pelanggaran masyarakat atau pelanggar yang ada di Kota Palembang, sehingga kami harapkan dengan adanya forum ini atau kegiatan sosialisasi lainnya masyarakat Palembang tahu terkait dengan pelaksanaan etle handheld yang ada di Kota Palembang dan tujuannya bukan untuk menakut-nakuti tetapi untuk tujuannya kami adalah untuk memberikan pesan bahwa tertib dalam berlalu lintas itu sangat penting sekali, Mbak Risti. Itu artinya penerapan ataupun penindakan daripada etle mobile ini masih preventif seperti itu ya Pak ya. Dan untuk targetnya sendiri betul, seperti apa Pak? Kalau target sendiri memang ya targetnya harapan kita bukan banyak-banyakan pelanggaran, Mbak Resti ya. Bukan banyak-banyak pelanggaran, bukan banyak-banyaknya ada kejadian kecelakaan. Kami tidak mau target seperti itu.
Target kami adalah harapan kami Kota Palembang menjadi kota yang tertib dan damai, sehingga kami juga bisa mencegah atau menekan kecelakaan lalu lintas yang ada, karena rata-rata kecelakaan yang terjadi di Kota Palembang yang menyebabkan fatalitas meninggal dunia itu adalah tidak menggunakan helm dan juga banyaknya lawan arus, sehingga pada saat kejadian luka pertama yang paling kena adalah di kepalanya, sehingga bagaimana sangat pentingnya dalam berlalu lintas, etika dalam berlalu lintas itu sangat perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Baik, terakhir nih Pak, imbauan untuk peran masyarakat dalam mendukung penerapan etle mobile ini Pak. Baik, kami dari Satlantas Polrestabes Palembang berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, mari kita sama-sama menjadikan kesadaran dalam tertib berlalu lintas, karena jadikanlah tertib berlalu lintas itu sebagai kebutuhan kita, karena keluarga kita menunggu di rumah, ya. Kemudian jangan takut karena ada anggota Polri untuk menindak, tetapi jadikanlah kebutuhan dalam berlalu lintas untuk Indonesia maju ke depan, Mbak. Terima kasih. Etle Mobile diharapkan bisa menjadi salah satu solusi penegakan hukum lalu lintas yang lebih transparan dan efisiensi dalam penindakannya. Terima kasih untuk Kasatlantas Polrestabes Palembang, Pak Finan, dan selamat bertugas kembali dan juga sehat selalu. Saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari dialog kita pada hari ini. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, selamat beraktivitas dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.